warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Global Citizenship Education secara teoritis dan filosofis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Fatwa Adinda, nomor urut absen 10, NPM 2014-34121. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif global ditunjukkan dalam rangka mengembangkan etos kewarganegaraan yang demokratis, yakni karakter warga negara yang mampu dan berkemauan aktif untuk mempengaruhi berbagai fungsi lembaga-lembaga negara. Upaya dalam pengembangan karakter penting seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Hal ini bermanfaat bagi proses untuk menjadi warga negara yang baik. Berkaitan dengan itu, PPKN dirancang bagi pengembangan baik dalam pemahaman teknis tentang perundang-undangan serta jalannya pemerintahan disertai kemauan untuk peduli dan membantu terhadap sesama. Terhadap mahasiswa, secara praktis dilatih kemampuan menganalisis terhadap akar penyebab masalah ketidakadilan sosial, ekonomi, serta politik sebagai sarana utama penguatan demokrasi. Perubahan yang terjadi di dunia saat ini sangatlah cepat, baik dari aspek teknologi, pendidikan politik, hukum, maupun ekonomi sebagai akibat perubahan tatanan dunia. Di lain sisi, tatanan baru yang menjadi alternatif untuk menciptakan sistem global yang lebih baik belum terbentuk. Seperti halnya dampak yang disebabkan oleh globalisasi, hal itu akan berakibatkan pada lemahnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kelemahan itu akan menimbulkan krisis moneter yang berdampak dan akan terasa dalam kehidupan sehari-hari, serta juga akan mempengaruhi karakter moral dan sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, seperti halnya negara berkembang yakni Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Akhiruddin Siregar. Kepada Muhammad Akhiruddin Siregar, saya persilahkan. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian Global Citizenship Education? 2. Definisi dan asal mula Global Citizenship Education. 3. Apa tujuan Global Citizenship Education secara teoritis dan filosofis? 4. Hubungan teoritis dan filosofis dalam hubungan Citizenship Education. C. Tujuan pembuatan makalah. Ingin mengidentifikasi pengertian Global Citizenship Education. 2. Ingin mengidentifikasikan tujuan dari Global Citizenship Education secara teoritis dan filosofi. 3. Ingin mengidentifikasi teoritis dan filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Syakinanti dengan nomor MPM 2014-34141. Presentasi kali ini akan saya ambil alih dan saya akan melanjutkan untuk membacakan materi mengenai Global Citizenship Education. Apa itu Global Citizenship Education? Global Citizenship Education atau yang disingkat dengan GCE adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Dua elemen utama Global Citizenship Education adalah kesadaran global, yaitu aspek moral dan etis dari isu global, dan kompetensi global, yaitu keterampilan yang memungkinkan pelajar bersaing di bursa kerja global. Global Citizenship Education atau yang disingkat dengan GCE merupakan gagasan pemerintah dan LSM untuk menghadapi munculnya lembaga supranasional
blok ekonomi kawasan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semua faktor tersebut mendorong pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi global dan kolaboratif. Sekian presentasi dari saya, dan materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Wita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wita Triani Dalimunte. NPM saya 201434094. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, Alin, yaitu materi yang saya baca. Yang kedua, definisi dan asal mula. Kewarganegaraan global terdiri atas praktik-praktik sukarela yang berorientasi pada hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Tak seperti kewarganegaraan nasional, kewargaan global tidak menunjukkan status resmi atau kesetiaan apapun terhadap pemerintah. Kemunculan blok-blok ekonomi, kawasan, lembaga politik supranasional seperti Uni Eropa, dan kemajuan TIK mendorong banyak negara mempersiapkan daya saing rakyatnya di bursa kerja global. Dan fitur terpenting dari pendidikan kewarganegaraan global adalah tindakan sukarela yang dapat dilakukan mulai dari masyarakat setempat sampai masyarakat Indonesia. Praktik empati budaya dan pengutamaan ketertiban aktif dalam kehidupan sosial dan politik di tingkat lokal dan global. Baiklah, kita lanjut. Menurut pendekatan ini, individu dan kelompok di dalam dan di luar sektor pendidikan dapat mengambil tindakan terkait permasalahan hak asasi manusia, perdagangan, kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, UNESCO juga mulai mengutamakan kompetensi global dengan memasukkan sains dan teknologi ke kurikulum GCE. Dan adapun tujuannya adalah memperkuat hubungan antara pendidik dan pembangun ekonomi. Baiklah, sampai di sinilah materi yang akan saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna Fatia, MPM 2044202, nomor absen 30. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wita Triani Dalimunte. 3 tujuan Global Citizenship Education secara teoris dan filosofis. Global Citizenship Education GCD bertujuan untuk memberdayakan peserta didik untuk berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tentang global dan menjadi kontributor dan proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. GCD ditentukan sebagai pelajar dari segala usia, anak, remaja, dan dewasa. GCD adalah salah satu bidang strategi program UNESCO bidang pendidikan untuk periode 2014 sampai 2021. Program ini berdasarkan pada agenda pendidikan 2030, utama target 4.7 dari SDG 4 pendidikan. Sekian dari saya dan akan disampaikan lagi oleh Lutfi Sadila Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Salsabila Palupi. Saya dari kelas 3 SD 1I. Di sini
saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan teoretis dan filosofis dalam Global Citizenship Education. Hubungan internasional memiliki arti sebagai interaksi antar negara dan bangsa. Dapat diartikan juga sebagai hubungan lintas batas teritori negara. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan atau interaksi antar dua negara atau lebih yang melewati lintas batas negara untuk kepentingan tertentu. Teori memiliki berbagai arti. Dapat disebutkan bahwa teori berarti kerangka berpikir, fenomena, dan masuk akal. Dari makna tersebut dapat diartikan bahwa teori merupakan alat untuk menjelaskan suatu fenomena agar dapat dipahami dengan mudah dan masuk akal, yang berkaitan dengan persepsi seseorang tentang fenomena tertentu. Filosofis dalam KBBI yaitu belajar dari logika, akal, dan rasa. Dalam pengertian luas, filosofis berarti pengetahuan dan pendidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Sedangkan landasan filosofis yaitu landasan atau pemikiran awal yang melatar belakangi fenomena. Landasan filosofis adalah landasan atau pemikiran awal yang melatar belakangi fenomena yang terjadi dalam hubungan lintas batas. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yulia Huta Suhud, nomor NPM 2014-34-210. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Filosofis dalam KBBI yaitu belajar dari logika, akal, dan rasa. Dalam pengertian luas, filosofis berarti pengetahuan dan pendidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumannya. Sedangkan landasan filosofis yaitu landasan atau pemikiran awal yang melatar belakangi fenomena. Landasan filosofis adalah landasan atau pemikiran awal yang melatar belakangi fenomena yang terjadi dalam hubungan lintas batas negara. Nah, kesimpulannya, secara umum, teori dan filosofis dalam Global Citizenship Education tidak dapat dipisahkan, karena keduanya sama-sama merupakan landasan suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori, ilmu pengetahuan tidak akan ada, dan tanpa landasan filosofis, suatu ilmu pengetahuan tidak akan bisa berkembang. Jadi jika dipisahkan, maka ilmu pengetahuan itu dengan sendirinya akan terhapuskan. Hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari filsafat, karena bukan merupakan ilmu pasti. Nah, jadi begitulah teman-teman, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau dalam penyampaiannya kurang baik, mohon dapat dimaklumi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.